masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Secara kafah itu tidak bagaimana? Menurutmu seperti apa? Secara kafah itu anjing. Banyak kali kau cerita macam babi. Nah. Itu yang kamu bilang itu Yus, bukan fakta, tapi asumsi. Kalau fakta itu sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh terjadi, terus realitasnya ada gitu loh. Kalau kasus terorisme, semua orang tahu kok mereka terinspirasi dari mana. Iya. Suruh mereka pengen membunuh, ngebom diri, ngebom masjid. Dari mana coba? Gue tahu mereka terinspirasi. Oke, lo diam dulu ya. Al-Quran menegaskan ya, barang siapa membunuh satu orang saja, kalau orang itu tidak melakukan kesalahan, maka seolah-olah dia akan membunuh manusia seisinya. Dan barang siapa menghidupi satu orang saja, maka seolah-olah orang itu akan menghidupi manusia di bawah kolong langit ini. Ya, di dalam Al-Quran juga tidak ada kisah yang menarasikan. Sabar, let me finish. Di dalam Al-Quran juga tidak ada kisah yang menarasikan bahwa ada cerita di mana dia itu bunuh diri, lalu orang sekitarnya mati. Gak ada di Al-Quran. Tetapi ironisnya, di Bible ada kisah yang narasinya di mana dia bunuh diri, lalu orang sekitarnya mati. Dan kisah itu dibenarkan oleh Tuhan. Cek kisah Samson. Saya curiga para teroris ini baca Bible, lalu mereka merepresentatifkan tindakan Samson. Di mana tindakan Samson ini dibenarkan oleh Tuhan. Gue curiga itu, Dis. Coba deh, Bible itu dibuang atau dibakar, pasti nggak mungkin terinspirasi mereka dari kisah Samson. Jadi gini ya, jadi golongan Islam itu ada dua. Satu, golongan Islam yang kafah. Yang kedua, golongan Islam yang setengah-setengah. Ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, dulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Secara kafah itu bagaimana? Menurutmu seperti apa? Secara kafah itu anjing. Banyak kali kau cerita macam babi. Yuk kita duel saja deh. Kalau kau tidak usah kau pelintir-pelintir, secara kafah itu maksudnya seperti apa yang Aki Goyan itu bacakan, anjing. Banyak yang baca. Bantai juga orang-orang kau ceritanya. Macam itu artinya 100%. Jadi tidak ada perintah jadi Islam itu 90,9% atau 90%. Jadilah Islam yang 100%. Nah, keroyokan lagi. Anjing kok. Kau jangan bener-bener ayat kok. Keroyokan lagi. Yang pasti ayat yang ada yang dimana menarasikan bahwa orang bunuh diri lalu sekitarnya mati ini loh, dari Bible. Gue curiga ya. Sekarang terinspirasi di Bible. Ini film terinspirasi dari kisah nyata dan dapat Oscar ya. 12 Slave of ya. Kau nonton ini mungkin bisa buka otak kalian ya, Bani Oten. Ya, ini film yang luar biasa ya. Mana ya? Oh nih. Ya, 12 Slave. Yang main Benedict Cumberbatch, dan yang Negroni satu yang lumayan terkenal ya. Jadi mereka ini budak-budaknya, dan dia tiap hari Minggu membacakan Bible. Budaknya untuk berdoa bersama di halaman rumah. Eliza selalu menangis dan membuat istri Ford tidak tahan dengan depresinya. Jadi jelas ya, diambil dari kisah nyata. Ya, ini film yang menang Oscar. Jadi di sini jelas kalau dikatakan, dan mereka mengakui ya, saya pernah nonton dia punya review dari produsernya, dan mereka mengumpulkan bukti kalau memang zaman dulu tuh orang Afrika tuh dijajah dengan Alkitab. Jadi mereka walaupun di peternakan atau di kebun yang begitu luas, orang Afrikanya ada ratusan ya, sedangkan pemiliknya tuh cuman bosnya, istrinya, anak-anaknya ya, tapi mereka nggak bisa melawan karena memang dari kecil udah dibilangin, ini takdir kalian jadi budak, ini takdir kalian, karena memang nenek moyang kalian sudah ditakdirkan untuk menjadi budak dari keturunan nenek moyang kami, karena ini perintah Tuhan. Ya, jadi jelas gitu. Oke, mungkin dari Bang Alayubi saya balik ke tema aja dulu, ya. Bagaimana seorang bocah ya, saya terserah mau bilang bocah atau enggak, tapi dia udah kerja gitu. Edis bilang ini karena dia belum bisa berpikir. Padahal dia udah kerja, dia udah dewasa. Apakah kita bisa bilang juga kalau dia membunuh orang, misalnya gini, dia membunuh orang, oh nggak bisa ditangkap lah, dia kan masih bocah gitu. Jadi ukuran orang bisa bertanggung jawab nih bagi Edis abu-abu gitu. Ya mungkin Edis juga sama gitu, saat umur 12
saat umur 20 tahun dia masih ini ya, masih main kelereng mungkin. Jadi dia bilang masih kecil gitu. Oke, dari Bang Ryan korbannya coba ya. Oh, diem aja kok Edis. Aduh, kok diem aja. Monyet kok kadang-kadang waktunya nggak jelas ya. Silakan Bang Ryan, tanggapannya terhadap pemuda ini ya, pemuda ini yang mengajak membantai orang Palestina. Yang jelas gini, Julius ya, dia itu bukan anak-anak lagi ya. Kalau dia sudah bekerja, bahkan sudah memegang KTP, jelas dia sudah menanggung konsekuensi hukum yang berlaku di negara kita ya. Jadi apapun alasannya, dia harus diproses secara hukum ya. Karena satu, menodai ujaran kebencian terhadap suatu ras, bangsa, dan negara yang diakui oleh dunia ya, bagaimanapun juga dia harus mempertanggungjawabkan. Karena apa? Hubungan diplomatik antara Palestina dan Indonesia itu jelas ada. Dia berarti tidak mengetahui bagaimana hubungan baik antara Indonesia dan Palestina itu terjalin sebelum Indonesia ini merdeka gitu loh. Jadi ini anak, bukan anak-anak ya, ini orang harus diproses secara hukum. Ya, bukan untuk dinasihatin karena dia umurnya bukan di anak-anak ya, yang artinya masih sekolah. Dia sudah bekerja, pola pikir dia sudah dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi apapun alasannya sudah tepat pihak kepolisian untuk menahan dan memproses secara hukum supaya dia ada jerat hukum yang apa ya, yang berlaku ya. Suatu saat nanti dia sudah keluar, dia tahu mana kaedah-kaedah yang melanggar kaedah norma-norma secara agama dan secara berbangsa, dia tahu gitu loh. Jangan saya izin keluar dulu ya, saya izin keluar dulu karena keluar aja, nggak perlu juga di sini. Keluar aja sana. Mencerminkan Islam ya perkataannya tadi ya, kita semua ngelihat.